mengirim salam kepada ibu guru kita. Selamat pagi, Bu. Silakan ketua kelas depan. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai proses belajar kita pada kajian ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami atas kepada Tuhan. Bapa, inilah doa kami sesingkat ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, saya mau cek kehadiran dulu. Kira-kira siapa yang nggak datang ini? Dodo Dedek datang, Polinus datang, Yanus, Ingati, Serni. Siapa yang tidak datang? Serni. Kenapa si Serni? Sakit, Bu. Berarti cuma si Serni yang tidak hadir. Berarti jumlah kita 25. Berarti yang hadir 24 orang. Oke. Untuk memulai KBM kita, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, semua anak-anak saya undang untuk berdiri. Berarti untuk lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi bersama. Materi kita selanjutnya yaitu materi tentang teks ceramah. Ini dia ya, materi teks ceramah. Jadi gimana nanti ya kompetensi dasar kita hari ini ada tuh mengenai menganalisis isi, struktur dan kebahasan dalam ceramah. Ya, yang kedua yaitu mengonstruksi ceramah berkaitan bidang pekerjaan dengan memelihara aspek kebahasan menggunakan struktur yang tepat. Bu, apa gunanya kita belajar teks ceramah ini? Nah, ini dia ya. Semalam yang minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai teks ceramah, ya kan? Mengenai teks ceramah, sambutan, pidato, kemudian sambutan dan khotbah. Oke, khotbah. Yuk kita review kembali. Kira-kira anak saya masih ingat nggak pembelajaran yang minggu yang lalu atau yang 3 hari yang lalu? Ayo, kira-kira siapa yang tahu? Oke, silakan berdiri. Jadi sesuai materi yang sudah disampaikan di kemarin bahwa ceramah itu adalah pesan yang bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk sementara atau audiens yang bertindak sebagai pendengar. Terima kasih, Bu. Oke, siapa lagi? Pidato. Oke, Roberta, silakan. Pidato. Pidato adalah suatu argumen yang disampaikan kepada publik. Suatu argumen yang disampaikan pada publik. Oke. Khotbah. Ya, Bu. Oke. Teks khotbah adalah teks yang disampaikan di depan umum yang berisikan tentang suatu pengetahuan tentang keagamaan yang sudah dipelajari dahulu dan disampaikan kepada publik supaya untuk meningkatkan keimanan seorang anggota publik. Itu dia. Kemudian kata sambutan. Siapa yang bisa? Kata sambutan. Kata sambutan. Maestro lagi. Oke. Jadi kata sambutan ini adalah suatu unsur bahasa yang dituliskan atau diucapkan sebagai perwujudan pikiran dan perasaan yang digunakan dalam berbahasa. Sekian. Oke, beri aplaus dong untuk teman. Tidak lupa ya. Bu, apa gunanya kita belajar berceramah itu? Itu dia. Yang pertama sekali itu melatih keterampilan Anda untuk berbicara. Nah, itu dia ya. Yang kedua
kedua, gunakan belajar ceramah ini ya supaya kamu itu pede berdiri di depan umum. Contohnya itu sudah kita laksanakan pada saat apel indikator pencapaiannya itu yang pertama itu menelaah isi teks ceramah. Menelaah isi teks ceramah. Kemudian yang kedua, menelaah teks ceramah. Sudah? Sudah, Bu. Oke, ini dia yang pembelajaran ya. Hari ini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, diharapkan peserta didik itu bisa menganalisis isi, struktur, dan kebahasan teks ceramah, serta dapat memperhatikan aspek kebahasaan dengan menggunakan struktur yang tepat dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap, bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran. Selanjutnya ada sebuah kasus atau masalah yang ingin ibu selesaikan sama kamu, yang ingin Anda selesaikan. Yang pertama itu perhatikan video berikut ini. Perhatikan ya, apa yang disampaikan oleh Hai sahabat Galeri Bahasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak materi kali ini, silahkan lihat cuplikan video berikut. Yuk, siapa dulu namanya? Tadi ya? Siapa? Hai sahabat Siapa Galeri namanya? Bahasa, Assalamualaikum. Siapa namanya? Nah, apa dia? Siapa dia si Jack Ma ini? Pendiri sekaligus Alibaba Group, perusahaan teknologi terbesar di Tiongkok. Dia merupakan warga Cina daratan pertama yang pernah muncul di majalah Forbes dan terdaftar sebagai miliuner dunia. Nah, kemudian ini dia. Apa yang disampaikan beliau? Simak. Are the solutions for tomorrow. Young people are the solutions for tomorrow. For young people, if you stay with them, you will be full of energy. But the advice I give to the young people is that also the advice I give to myself, that nothing is Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ini dia. Ya, Ibu bagikan ini, ya. Ibu bagikan satu per orang. Silakan, Jeff, bagikan untuk teman kita. Sembari teman kalian itu membagi LKPD, silahkan bentuk kelompok seperti yang sudah kita bentuk yang minggu yang lalu. Silakan.
Melati. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok Melati untuk menyampaikan hasil diskusi kami bersama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Roberta Dahulu, nama kelompok yang lain, Weti, Kurniawan, dan Clara. Jadi, analisis kami dari video teks ceramah dari Jakma ini adalah seorang pendiri sekaligus chairman eksekutif Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok. Jadi Jack Ma ini menyampaikan tadi isi ceramahnya yaitu kaum muda adalah solusi untuk hari esok. Maksudnya yaitu kaum muda itu adalah apapun masalah yang ada dalam suatu negara tersebut, kaum muda itu yang bisa menyelesaikannya dengan baik. Lagi katanya, kaum muda adalah solusi untuk semua kekhawatiran. Maksudnya di situ, kaum muda itu semua solusi yang kita dapatkan, yaitu untuk semua apapun kesedihan kita, apapun masalah kita, kaum muda itu yang bisa menyelesaikannya dengan baik. Dia juga mengatakan, jika kita tinggal bersama kaum muda, kita akan penuh dengan energi. Jadi, apapun yang kita lakukan, ketika kita mempunyai energi, maka semua masalah yang ada dalam negara tersebut akan selesai dengan baik. Jadi, nasihatnya di situ dikatakannya bahwa dalam hidup itu tidak ada yang gratis, tidak ada yang mudah. Katanya lagi nasihatnya, jika ingin sukses kita perlu membayar harganya. Jika ingin kita itu sukses di hadapan orang-orang banyak, maka kita harus menanggung resikonya apapun yang kita jalani. Sekian saja dari analisis kami dari kelompok Melati. Oke, beri aplaus ya. Kami ya setiap kelompok sudah bisa menangkap isi yang disampaikan oleh ketiga tokoh tersebut. Begitu juga di RKPD-nya sudah ada Ibu buat, ada satu contoh teks ceramah. Berarti dengan begitu kalian sudah bisa nanti menuliskan isi dari teks ceramah yang kalian baca yang sudah ada di RKPD. Jadi hari ini kita belajar apa? Ayo. Belajar apa dulu kita hari ini? Ceramah. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Struktur dari teks ceramah. Selain struktur teks ceramah, kemudian yang kedua apa lagi? Ceramah dari berbagai tokoh penting di dunia. Iya, ceramah. Kemudian apa lagi? Isi dari ceramah. Kemudian nanti kita minggu depan lagi atau besok kita akan lanjutkan materi kita, yaitu mengenai menganalisis struktur teks ceramah dan struktur kebangsaan. Oke, sekian untuk hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi. Silakan Roberta pimpin doa kita. Baik, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami telah menyelesaikan proses belajar kami dari teks ceramah. Ya Tuhan, hanya inilah doa anakku yang tidak sempurna ini, selamat kami. Amin. Oke, terima kasih. Sekian untuk hari ini. Ucapkan selamat pagi.